orang Indonesia itu sangat cinta gelar ya. Zaman dulu gelar sarjana muda BA aja juga dicantumkan zaman dulu kan. Iya. BCAK dan sebagainya itu. Jadi kalau saya sih nggak terlalu pusing terhadap gelar itu. Maka saya sekarang ngajar S2, itu juga saya sampaikan, Mbok kamu itu sekolah jangan hanya karena ingin mengejar gelar. Mengejar gelar is okay, nggak apa-apa, karena mungkin untuk naik pangkat, untuk cari pekerjaan. Iya. Tetapi kalau kamu sekedar mengejar gelar, tetapi ilmunya kamu tidak dapat, kan bikin malu. Nah, jadi artinya sekolah itu ya cari ilmu. Kehausan atau keinginan orang untuk belajar terus itu yang yang inti, yang hakiki di situ, bukan karena gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV yang selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kita lanjutkan serial autobiografi Bambang Sadono, wartawan, guru, politisi. Sekarang sudah sampai ke episode ke-24. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lagi-lagi saya ingatkan, nanti komen yang terpilih akan mendapatkan hadiah buku langsung dari Bapak Bambang Sadono. Dalam serial ini, Pak Bambang akan banyak menjawab berbagai pendapat orang lain mengenai dirinya. Akan kita baca lagi pada episode ini, buku Bambang Sadono, Pekerja Keras dari Blora, yang terbit tahun 2006. Berikut kutipan dari halaman 187 hingga 189. Antara lain sebagai berikut. Dengan berbagai kesibukan dan kendala yang dihadapinya, akhirnya Bambang bisa menyelesaikan S1-nya pada tahun 1983. Tentu bukan Bambang kalau dia sudah puas dengan gelar sarjana strata 1 saja. 3 tahun kemudian, dia pun mendapat kesempatan untuk melanjutkan S2 pada jurusan yang sama. Sebenarnya secara formal saya mengikuti program pasca sarjana di Universitas Indonesia, namun perkuliahannya berlangsung di Universitas Diponegoro Semarang. Di Undip sendiri program ini belum ada. Saat itu program tersebut bernama KPK UI Undip, dengan dosen yang sebagian besar berasal dari UI. Jadi boleh dibilang saya angkatan pertama S2 yang diselenggarakan di Undip, kata Pak Bambang. Lah ini dulu apa motivasinya Pak kok S2 ini? Iya, jadi orang ada yang mengatakan bahwa kuliah ini serius, tapi bagi saya bisa juga tidak serius sebenarnya. Jadi kan saya itu sejak kuliah, kemudian jadi wartawan, kan ditugaskan di lingkungan perguruan tinggi. Iya. Jadi kerjaan saya saben hari ke Undip aja. Walaupun nggak kuliah saya meliput berita. Kalau nggak ke IKIP Semarang itu. Saya kan begitu pertama kali diterima kan saya diterima di IKIP Semarang. Nah, kemudian daftar 2 di Undip juga diterima. Nah, karena terlalu banyak pekerjaan di IKIP Semarang saya cuma bertahan 1 semester. Kemudian saya meneruskan yang Fakultas Hukum itu. Iya. Nah, tetapi kan saya tetap orang yang suka coba-coba karena tiap tahun kan meliput itu pendaftaran mahasiswa baru. Iya. Ya. Jadi saya itu coba kalau saya tes diterima apa enggak, kan saya sering melihat itu. Saya pernah daftar di Fakultas Sastra jurusan Sastra Inggris. Iya. Saya diterima di situ. Ya, saya kuliah di situ kira-kira 1 tahun. Jadi kuliah kuliah sastra Inggris itu 1 tahun saya. Ya. Nah, sudah akhirnya kan saya nggak mungkin karena terlalu banyak pekerjaan ya. Akhirnya saya fokus menyelesaikan sarjana hukum. Itu saya masuk sastra Inggris itu sudah saya tahun-tahun keempat lah, sudah mau lulus dari Fakultas Hukum. Nah, cuma 1 tahun saya tinggal. Nah, setelah saya lulus, waktu itu kan baru rame UT. UT itu universitas terbuka. Ya, saya meliput itu. Kalau nggak salah seorang rektornya itu
profesor dari Undip waktu itu yang Iya. jadian. Nah, saya juga daftar sastra Inggris juga. Saya diterima, gitu loh. Nah, cuma kemudian karena UT maka kan belajarnya nggak disiplin. Ya, nanti paling-paling kalau ada apa ujian harus di labnya mungkin di Undip atau di mana gitu. Itu kan belajar sendiri, Iya. pakai kaset, pakai dikirimi kaset-kaset itu. Ya sudah, karena nggak disiplin keluar lagi. Jadi nggak serius. Jadi saya itu pernah belajar kuliah sastra Inggris 2 kali, baik yang di Undip maupun di UT. Iya, iya. Nah, maka karena itu ketika Undip mulai membuka S2, apalagi yang pertama kali yang dibuka itu jurusannya hukum gitu ya. Ya saya juga pengen nyoba dong. Nah, kebetulan memang pada waktu itu ya mungkin setengah berguru entah setengah serius ketika saya meliput Profesor Muladi ya, sekarang sudah almarhum Prof Muladi, ujian doktor di Bandung. Iya. Itu beliau mengatakan, udah nanti pokoknya kalau saya jadi dekan dan membuka program S2 kamu saya ikutkan gitu. Nah, jadi padahal program S2 pertama kali itu kan program yang untuk dosen. Jadi pada waktu itu ada ketentuan bahwa dosen harus minimal S2 kan. Iya. Maka itu dibuka itu. Nah, saya kan bukan dosen ya, saya dosen abal-abal lah ya, dosen suka-suka ngajar itu, tapi kan bukan dosen yang resmi gitu. Nah, itu yang kuliah itu yang mereka jadi dosen. Nah, salah seorang teman saya itu adalah senior saya, sudah ngajar di Undip juga. Itu namanya Pak Taruno, pernah jadi anggota DPR RI, kemudian jadi rektor di IKIP-PGRI pada waktu itu sama-sama kuliah. Maka kemudian saya ingat, saya pernah ngajar di IKIP-PGRI juga. Jadi saya itu ngajar di mana-mana karena Pak Taruno ini rektornya. Itu yang teman saya belajar S2 ini. Nah, itulah ceritanya kenapa saya belajar S2 itu. Bukan berarti terus wah ini banget gitu karena saya pengen S2 itu. Ya hanya karena itu aja, karena kesempatannya ada, ya kenapa nggak dipakai, udah gitu aja. Iya, melanjutkan dari pernyataan tersebut ada kutipan selanjutnya, Pak. Selain dorongan dari dalam dirinya yang senantiasa ingin terus mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, Bambang mengakui bahwa kedekatannya dengan Profesor Dr. Muladi Sarjana Hukum, mantan Dekan Fakultas Hukum Undip dan Rektor Undip, juga menjadi salah satu faktor yang membuatnya bisa melanjutkan kuliahnya di S2. Kedekatannya pada tokoh yang satu ini tidak hanya terbatas pada hubungan formal. Sebagai wartawan, Bambang memang kerap menjadikan Profesor Muladi sebagai responden, baik sewaktu menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum maupun saat menjadi Rektor. Ya. Selain itu, mereka pun berdua duduk dalam kepengurusan Ikatan Alumni Undip sebagai ketua dan sekjen. Selain hubungan formal, keakraban mereka semakin intensif oleh berbagai peristiwa pribadi. Saat Pak Muladi lulus program doktor di Bandung, saya menyempatkan hadir dengan berkendaraan bus umum. Saya tiba pagi hari sebelum acara wisuda dilaksanakan. Cerita Bambang. Karena akrab dan oleh berbagai alasan, Pak Muladi pun berjanji kalau Fakultas Hukum Undip menyelenggarakan program Pascasarjana. Dia akan mengizinkan saya untuk menjadi mahasiswa di sana. Karena itulah saya pun menjadi satu-satunya mahasiswa S2 yang bukan dosen Undip ketika untuk pertama kali Undip menyelenggarakan kuliah S2. Nah, ini jadi bisa dibilang S2-nya ini juga ada faktor keberuntungannya juga ya Pak malah ya Pak? Ya. Jadi Pak Muladi ini mulai dekat dengan saya itu selain sering jadi narasumber ya, jadi saya sering memuat pendapat-pendapatnya di Suara Merdeka. Pernah suatu kali Pak Muladi ini saya lupa apakah dia itu pengacara atau konsultan hukum. Jadi ada kasus korupsi yang pertama kali di Semarang. Jadi itu koperasi kalau nggak salah waktu itu, koperasi tahu tempe kalau nggak salah. Tapi korupsinya besar sekali. Jadi ada orang yang korupsi. Lah ini kelihatannya ini temannya Pak Muladi. Nah kemudian Pak Muladi mengajak saya untuk ketemu dia. Nah kan mungkin dia punya pendapat atau mungkin punya argumentasi yang kalau itu dipublikasikan akan membantu
proses perkaranya itu lebih ringan atau gimana gitu ya. Nah, saya diajak ke situ oleh Prof. Muladi, wawancara ini sudah selesai, pulang diberi amplop, gede amplopnya itu. Nah, kemudian saya tolak, ya. Prof. Muladi kaget, ya. Jadi pokoknya enggak. Mungkin Prof. Muladi menganggap jangan-jangan karena ada saya Bapak nggak mau gitu. Jadi Prof. Muladi mungkin nggak tahu juga bahwa saya memang kalau uang-uang kayak begitu, Bapak kan sudah sering bilang itu perkara itu. Jadi nanti akan bikin perkara. Nah, kelihatannya sejak itu Prof. Muladi ini memang sekali, simpati sekali. Ya, saya sering main ke rumahnya, sering macam-macam. Kalau ada masalah saya sampaikan ke beliau. Beliau itu juga kalau ada apa gitu juga mesti mengundang saya. Pernah suatu saat beliau itu pernah sakit, ya, mungkin awal-awal sakit jantung gitu di rumah sakit. Itu salah satu yang dipanggil itu saya. Jadi ibu mengatakan, Bapak kesini ini dicari Bapak gitu. Jadi artinya bahwa mulai itu dekat sampai beliau sekolah sekolah doktor dan sebagainya, kemudian jadi rektor. Nah, dilalah kemudian juga sama-sama jadi pengurus Golkar. Saya masuk di Golkar, Prof. Muladi jadi pengurus juga di situ. Jadi ya sudah akhirnya bersama-sama di situ. Nah, maka kemudian ketika Prof. Muladi dipilih menjadi ketua Ikatan Alumni Undip, saya yang dipilih jadi sekjennya. Nah, inilah yang kemudian sama-sama di Jakarta, beliau menjadi Menteri Kehakiman, saya anggota DPR Komisi 1, yang itu juga Komisi Hukum juga, jadi saya ada di situ, jadi sering ketemu. Nah, pada waktu ada cerita yang menarik pada waktu itu, beliau menjadi sekretaris negara, Seknek. Ketika presidennya Pak Habibie. Nah, kemudian Pak Habibie kan akhirnya pertanggungjawabannya ditolak di MPR nih. Ditolak di MPR. Yang sebagian menolak itu fraksi Golkar sendiri. Nah, kemudian saya dipanggil oleh Profesor Muladi di rumahnya Pak Habibie itu, ditanya, gimana situasinya, Bang? Waduh, berat, Prof. Ini kelihatannya nanti berat. Masa? Iya, saya bilang gitu. Ya, karena saya tahu di lingkungan Golkar sendiri tidak mendukung Pak Habibie. Nah, waktu itu mungkin Prof. Muladi nggak percaya itu bisa terjadi, ya, karena ini kan semua Golkar ini kan yang membina pada waktu itu presidennya Pak Habibie. Nah, tetapi di dalam politik ya itu bisa terjadi dan akhirnya kalah betul. Itu jadi mungkin Muladi melihat kejadian itu. Nah, kemudian ketika saya menjadi ketua Golkar di Jawa Tengah, Prof. Muladi jadi DPP. Jadi itu hubungannya begitu. Jadi suatu saat, ini cerita menarik, belum pernah saya ungkap ini. Jadi saya jadi ketua Golkar, saya baru keliling ke Jawa Tengah. Kalau nggak salah di daerah sana, Purwokerto atau Wonosobo. Ditelepon Prof. Muladi, Bang, kamu di mana? Masih di luar kota, Bro. Kamu datang ke Jakarta, sekarang saya tunggu. Waduh, ini kayak gini. Jadi akhirnya cari tiket pesawat kan gitu. Itu sampai kamu langsung nanti ke hotel. Ini hotelnya sudah ditentukan. Nah, saya begitu dari bandara menuju hotel, itu belum masuk hotel, Prof. Muladi sudah nunggu di depan. Di depan lobi itu sudah ada di depan. Kamu langsung ikut saya. Jadi begitu saya turun, nggak sempat masuk ke hotel, ya. Saya mengikuti Prof. Muladi. Dibawa kemana? Dibawa ke Pak Yusuf Kalla. Karena Pak Yusuf Kalla waktu itu wakil presiden. Dia ayo ikut saya ke rumah Yusuf Kalla. Akhirnya cuma kamu harus atur gimana caranya supaya Jawa Tengah mendukung Pak Yusuf Kalla jadi ketua Golkar. Nah, itu perintahnya Prof. Muladi. Jadi itulah seperti itu kedekatannya saya dengan Prof. Muladi tadi. Ya. Iya. Lanjut ke kutipan selanjutnya, Pak. Babang pun menambahkan, kuliahnya kali ini dibiayai oleh Suara Merdeka.
Saat itu tentu saja bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi setelah S1 belum menjadi tren di kalangan wartawan. Bahkan S2 saat itu hanya diperuntukkan bagi dosen, supaya ada peningkatan jenjang. Begitulah. Masa yang mengajar S1 dosennya S1 juga, kata Bambang. Tentu saja keinginan seorang merdeka untuk membiayai kuliah S2-nya mendapat banyak tentangan dari berbagai kalangan di koran tersebut. Beberapa petinggi koran itu bahkan berkeberatan dengan rencana tersebut. Banyak yang mengatakan, ngapain wartawan pakai kuliah S2 segala? S1 saja sudah cukup, tapi akhirnya saya pun dibiayai juga. Terutama ketika saya katakan kalau kesempatan yang diberikan Undip itu memang hanya untuk saya. Karena kalau bukan saya, selain dosen, orang luar tidak diperbolehkan ikut, kata Bambang. Jadi kan memang tadi seperti yang diomongkan memang buat dosen lah itu dulu dinamikanya gimana Pak? Maksudnya apa ada jarak apa? Ya, waktu itu kan dosen-dosen itu sekolah pakai beasiswa semua. Iya. Nah, jadi cuma persyaratannya satu itu aja, saya boleh ikut asal dapat beasiswa, gitu ya. Nah, akhirnya saya minta ke Suara Merdeka supaya membiayai. Ya tadinya perdebatan itu, perdebatan perlu apa tidak. Kalau itu gampang saya yakinkan. Jadi waktu itu pemimpin redaksinya Pak Warno, saya sampaikan faktor objektifnya bahwa memang menurut saya sebaiknya wartawan itu pendidikannya lebih baik karena dia juga sebenarnya wartawan itu kan pendidik juga, pendidik masyarakat. Nah, kalau masyarakat sudah semangatnya sekolah pada tinggi-tinggi, wartawannya enggak sekolah bisa diketawain, itu satu. Kemudian kedua saya sampaikan bahwa ini sebenarnya kesempatan ini langka karena yang diberi kesempatan itu saya. Karena saya begitu dekat dengan pimpinan di situ, jadi saya diperbolehkan gitu. Nah, kemudian yang agak repot ini adalah teman-teman yang merasa bahwa iri enak ya Bambang Sadono sekolah dibayari. Akhirnya saya selesaikan dengan begini, semua yang mengkritik itu saya dekati, saya ajak ngomong begini, kenapa kamu pusing kalau saya dibiayai? Justrunya Anda harus senang. Loh kok bisa gitu? Ini kan saya memulai berjuang. Nah, ketika ini berhasil kan berarti jadi presiden. Jadi Anda nanti bisa protes, Bambang aja bisa kok. Masa saya nggak boleh sekolah dibiayai kantor gitu. Nah, akhirnya dengan cara itu udahlah akhirnya menghilang itu keberatan-keberatan itu. Langsung lanjut ke kutipan selanjutnya, Pak. Pers itu kan jargonnya mendidik. Padahal masyarakat luar kadang-kadang jauh lebih pintar daripada kita. Jadi bagaimana kita bisa mendidik kalau kita tidak lebih pintar dari orang yang mau kita didik? Selain itu, saya adalah orang paling bodoh kalau saya tidak mau sekolah lagi di sana. Lingkungan di sana saya kenal semua. Kalau saya tidak memanfaatkan peluang untuk kuliah S2 itu, ya namanya goblok, ulas Bambang. Dengan cepat Bambang pun menambahkan, dia setuju bahwa pendidikan bisa didapat tidak hanya melalui jalur formal. Tapi harus diingat, kita hidup di Indonesia di mana masyarakat masih mengagungkan gelar. Sebagai wartawan, saya tidak pernah sekolah wartawan. Tapi orang sepertinya lebih menghargai saya karena pendidikan saya walaupun saya tidak pernah memakai gelar yang saya miliki secara profesional, tandasnya. Nah, ini pandangan Pak Bambang gimana mengenai kasus gelar ini, Pak? Iya, saya pernah menulis itu. Jadi orang Indonesia itu sangat cinta gelar ya. Jadi satu contoh misalnya gelar feodal ya, misalnya Raden atau apalah itu kan mereka masih suka masang-masang kayak gitu. Atau gelar agama misalnya haji, itu kan juga selalu di. Nah, gelar itu kemudian diganti, maka orang suka menulis gelar kan. Ya, zaman dulu gelar sarjana muda BA aja juga dicantumkan zaman dulu. BCAK dan sebagainya itu. Jadi kalau saya sih nggak terlalu pusing terhadap gelar itu. Maka saya sekarang ngajar S2 itu juga saya sampaikan, Mbok kamu itu sekolah jangan hanya karena ingin mengejar gelar. Mengajar gelar it's okay, nggak apa-apa karena mungkin untuk naik pangkat, untuk cari pekerjaan. Tetapi kalau kamu sekedar mengejar gelar, tetapi ilmunya kamu tidak dapat, kan bikin malu. Nah, jadi artinya sekolah itu ya cari ilmu. Nah, jadi itu bagi saya yang penting. Maka
kehausan atau keinginan orang untuk belajar terus itu yang inti, yang hakiki di situ, bukan karena gelar. Cuma kan ada masalah sekarang bahwa gelar ini juga menjadi masalah sosial ekonomi kan. Iya. Jadi kalau tadi gelarnya S2 boleh ngajar, Ya, kalau persyaratan. gelarnya ya doktor boleh jadi guru besar. Kalau itu, nah akhirnya juga orang berlomba-lomba kadang-kadang hanya untuk memenuhi persyaratan formal. Iya. Bahkan sekarang ada yang lucu lagi. Jadi misalnya pemerintah hanya menerima sarjana dengan akreditasi A misalnya. Jadi ada perguruan tinggi yang tidak boleh masuk. Jadi persyaratan-persyaratan semacam itu yang menyebabkan masyarakat ini sebenarnya masyarakat yang formalistis, yang mengejar gelar-gelar tapi tidak mencoba mencapai substansi pengetahuan atau keilmuan yang sebenarnya lebih penting. Gitu. Iya. Ada kutipan lagi, Pak. Bagi Profesor Dr. Muladi SH, Bambang yang dikenalnya sejak masih menjadi jurnalis muda tidak hanya jago kandang alias berperan di lingkungan Semarang atau Jawa Tengah. Dia memiliki ambisi dan obsesi begitu kuat. Dia senantiasa ingin berperan menonjol dalam setiap aktivitas yang dia jamah. Barangkali karena faktor inilah yang membawa Bambang Sadono menjadi salah satu publik figur nasional yang cukup disegani, kata Muladi. Meski agak terlambat menyelesaikan tesis S2-nya, saya ingat betul Bambang menyodorkan ide yang sangat mendasar agar kasus-kasus yang menimpa pers diselesaikan dalam sistem peradilan pidana. Berbagai hal itulah yang diakomodir dalam Undang-Undang Penyiaran di mana Bambang menjadi salah satu anggota DPR RI Komisi 1 yang salah satunya membidangi masalah pers. Jelas Profesor Muladi. Tesis Bambang sendiri berisi penolakan secara tegas penyelesaian politik terhadap kasus-kasus yang menimpa pers nasional seperti kasus majalah Tempo dan lain-lain. Itu sebenarnya inti tesisnya apa, Pak? Maksudnya apa yang ingin diselesaikan? Iya, jadi waktu itu tadi saya katakan kan, jadi kita sampai para pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi itu nggak bisa tidur kan karena sewaktu-waktu pemerintah bisa membredel, artinya mengambil keputusan tanpa ada proses hukum kan. Nah, itu bagi sarjana hukum, saya gelisah, ya kenapa masalah hukumnya tersedia, sistem peradilannya tersedia, tapi pemerintah selalu mengambil jalan politik, ya. Kecuali itu tidak demokratis juga anti hukum kan yang dilakukan itu. Nah itu tesis saya begitu. Nah saya ingin saya buktikan ini loh, kalau koran melakukan kesalahan, apapun tuduhan kesalahan itu pasalnya siap, ya. Kalau nggak salah saya ada 5 kawasan hukum pidana yang bisa dikenakan kepada pers. Kenapa tidak dikenakan? Kenapa kalau ada wartawan atau pemberitaan yang dianggap tidak benar oleh pemerintah, udah diajukan aja ke pengadilan, biar yang memutuskan pengadilan. Maka tesis saya itu kan kemudian dibukukan, judulnya penyelesaian delik pers secara politis. Jadi seharusnya diselesaikan hukum, tapi itu diselesaikan politis. Itulah yang saran saya. Nah, kemudian itu jadi kenyataan setelah saya ikut membuat Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Nggak bisa lagi sekarang pemerintah membredel-bredel itu. Jadi harus melalui pengadilan. Nah, itulah yang dikatakan Prof. Muladi itu akhirnya menjadi kenyataan. Iya. Ya. Muladi pun menandaskan salah satu langkah yang harus segera diambil Bambang Sadono adalah menyelesaikan program doktornya tanpa ditunda lagi dengan berbagai alasan. Apabila program doktor berhasil diselesaikan, maka kesempatan berkiprah dalam cakrawala yang lebih luas akan terbuka lebar. Saya sendiri tidak menghendaki Bambang hanya puas sebagai pemimpin redaksi yang berkutat pada masalah internal koran yang dia kelola saja. Lebih dari itu, dia harus banyak mewarnai kebijakan umum, tutur Muladi. Saya kira kalau gelar doktor betul-betul diaplikasikan, sebagai jurnalis pun dia tidak kehilangan rohnya. Justru pendekatan ethic of scientific di bidang jurnalistik mempunyai dampak positif bagi dirinya maupun masyarakat luas. Bambang memang tercatat sebagai mahasiswa angkatan pertama program doktor di Undip sejak tahun 1996. Menurut Dr. Juliana Kartini Sujondro SH, ketua kelas angkatan pertama program tersebut, dari 13 peserta angkatan pertama, Bambang Sadono termasuk yang usianya paling muda. Nah ini
kira-kira manfaat apa aja yang didapat gitu dari dokter ini buat Pak Bambang? Ya, itu tadi saya waktu itu terpecah ya, antara pengen mengejar ilmu, tapi saya juga tidak terlalu terobsesi pada gelar waktu itu. Kan saya berprinsip saya orang swasta, jadi nggak akan jadi dosen, nggak akan jadi pejabat. Jadi, rupanya Prof. Muladi melihat lain. Ini kalau ini cepat selesai, ini dampaknya akan banyak itu ya, itu. Nah, saya nggak begitu peduli waktu itu, apalagi pengaruh seniman itu kan nggak penting kan gelar waktu itu. Jadi akhirnya sekolah sempat terkatung-katung cukup lama, walaupun itu juga menurut saya mengingkari peluang atau kesempatan yang tidak semua orang dapat pada waktu itu di awal-awal musim. Waktu itu sekolah dokter masih sangat prestisius waktu itu, angkatan pertama sekolah dokter di Undip itu dokter hukum itu. Jadi belum ada yang lain ya, jadi memang luar biasa. Setelah dokter itu manfaat apa yang dirasakan Pak? Maksudnya apakah enggak ya, kalau saya sih enggak, biasa aja. Cuma kemudian kan kalau dokter setelah mengajar misalnya kan boleh mengajar di magister gitu ya. Itu artinya itu ketika dimanfaatkan untuk mengajar. Tapi kan saya tidak, konsentrasi saya kan tidak sepenuhnya di situ. Ya. Ada kutipan lagi Pak. Di kampus Bambang cenderung pendiam, tapi mudah diajak bicara. Karena itu kalau sedang ada waktu berdiskusi dengannya bisa berjam-jam. Tapi kesempatan itu jarang terjadi karena Bambang biasa datang mepet waktu, bahkan sering terlambat. Dan dia pun langsung pergi begitu kuliah selesai, kata Kartini Sujendro. Tidak seperti Kartini, Bambang memang sampai sekarang masih berkutat dengan penyelesaian S3-nya pada saat itu. Saya tahu bukan karena dia tidak mampu, tapi kelihatannya dia kesulitan bagi waktu, terutama karena aktivitasnya banyak mengharuskan dia berada di Jakarta. Meraih gelar doktor secara tepat waktu memang cukup berat. Banyak tahapan-tahapan materi perkuliahan dan prosedur yang harus dilalui jauh sebelum pembuatan disertasi, terang Kartini. Lah ini apa komentar Pak Bambang mengenai pernyataan Kartini ini? Iya, Bu Kartini ini luar biasa ya. Sekarang juga sudah almarhum. Dulu sama-sama juga mengajar di Universitas Semarang. Ya, jadi ketika kuliah itu dia luar biasa. Kalau saya nggak masuk, itu catatan fotokopi buku itu disiapkan ya. Walaupun kita harus mengganti nanti biaya fotokopi. Nah, kadang-kadang mungkin kalau saking jengkelnya itu yang ditelepon mama ya. Istri saya ditelepon, diingatkan ini nanti ada kuliah. Tolong diingatkan itu. Nah, jadi itulah dulu, jadi kita begitu kompak, begitu bersama-sama. Jadi saya itu dokternya satu angkatan dengan Profesor Arif Hidayat yang sekarang hakim MK itu. Itu bareng satu angkatan. Cuma saya memang lulusnya paling belakangan kalau nggak salah. Jadi tapi ya sudahlah, itu kenangan itu ya. Jadi nanti jadi pelajaran untuk Raja. Nanti kalau sekolah dokter jangan lama-lama ya, karena nggak ada pekerjaan kan, nggak ada tugas-tugas yang lain ya. Ya kan kalau sekolah dokter. Ya harus sekolah dokter. Ya kamu malu. Kita masa papa yang susah gitu aja bisa sekolah dokter, kok kamu nggak bisa? Siapa tahu kan kayak Mbak Tia gitu profesinya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya, saya kira sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tidak ada maksud apa-apa, kecuali siapa tahu ada gunanya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah mengajari Raja itu sendiri ya, bagaimana. Kenapa saya selalu yang minta yang wawancara Raja, supaya dia sebenarnya belajar dari pengalaman-pengalaman ini. Dan yang kedua, saya sekaligus ini jawaban terhadap, sayang sekali banyak yang menulis di sini sudah almarhum ya. Dulu kan mereka menulis seperti itu, tapi sekarang saya komentari tulisan-tulisan itu. Jadi mungkin bisa dikomen nih pendapat-pendapat mana yang ingin dikomentari oleh Pak Bambang. Gitulah akhir dari episode ke-24 ini.
Ditunggu episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya ingatkan lagi, nanti komen yang terpilih akan mendapatkan buku langsung dari Bapak Bambang Sadono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Bangsa TV.